ini dulu waktu itu bagus. Jadi bisa mempengaruhi mental kejiwaan lawan diskusi, Bang. Siap, insyaallah. Kita sambut dulu nih, Fransiskus Inam. Halo Bang Juma, sore Bang. Halo semuanya. Ya, Bang, mau nanya aja Bang. Sebelum nanya, Anda dari mana, Bang? Saya dari Medan Bang. Kristen apa? Katolik, saya Katolik Bang. Oh, silakan Bang. Saya mau nanya tentang Apa, Bang? dari kitab Orang Abang gitu. Diulang, Bang, terputus tadi, diulang. Ayat 2 tentang Al-Quran. Maksudnya apa ya? ya Ya, silakan. maksudnya itu pengertiannya itu apa Bang? Apakah itu Al-Quran itu khusus untuk orang Arab atau bisa untuk semua orang gitu Bang? Oh, Bagi yang beragama Islam, kenapa mesti harus berbahasa Arab gitu katanya, ada bunyinya? Iya. Gimana, Bang? Kan bunyinya kan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Ya. Arab agar kamu memahaminya. Siap. Ya kan? Iya. Terus berarti Al-Quran itu apakah khusus orang Arab, untuk orang Arab, atau bisa untuk semua manusia gitu, semua Oke, orang baik. di luar Arab? Baik. Saya boleh jawab? Boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Peruntukan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Kul ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah bagi kalian seluruh umat manusia. Itu satu. Kemudian berbicara mengenai Al-Quran. Al-Quran diterangkan dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wahai seluruh umat manusia, kalau anda merasa manusia, maka anda juga yang diseru dari Al-Quran. Makanya Islam itu untuk semuanya. Yahudi hanya untuk orang Yehuda dan Israel. Nasara hanya untuk orang-orang yang berasal dari Nazaret. Anda bukan dari Nazaret, dan tidak ada di Torah, tidak ada juga di dalam Injil, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak ada suruhan untuk seluruh umat manusia. Selamanya Shema Israel, Shema Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tidak ada wahai seluruh umat manusia, enggak ada. Kalau Al-Quran, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai seluruh umat manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi kalian orang yang beriman. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat, keindahan sastra dan balaghah. Tidak seperti bahasa-bahasa lain. Karena Al-Quran itu memiliki mukjizat dari segi pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum yang adil, sempurna, komprehensif. Sehingga yang harus menjelaskan adalah yang mengerti bahasa Arab. Orang Arab yang bertebaran kemudian di seluruh penjuru bumi untuk mengajarkan awal mula tentang isi Al-Quran. Setelah itu, seluruh umat manusia yang mengerti tentang kaidah-kaidah ilmu Quran
yang mengajarkan kemudian kepada seluruh umat manusia. Makanya umat Islam itu tidak mengerti bahasa Arab, tapi mengerti tentang makna isi kandungan Al-Quran. Tidak paham bahasa Arab, tapi mereka bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka punya guru-guru yang bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, ini artinya bahwa Al-Quran itu dari aspek pembuktian, tantangan tidak bisa kemudian dijawab sampai akhir zaman. Al-Quran tidak bisa dilumpuhkan oleh bahasa apapun. Kemanapun Al-Quran pergi, bahasa lain harus tunduk patuh kepada Quran. Pergi ke Amerika, konon negara yang membenci Islam, misalnya Amerika harus tunduk dengan bahasa Quran. Orang Amerika nggak boleh mendikte Al-Quran. Masuk ke Cina, orang Cina nggak boleh mendikte Al-Quran. Mentang-mentang benci kepada Islam, wahai Arab, di negara kami ada 2% Islam, masukkan Al-Quran ke negara kami, tapi menggunakan bahasa Cina ya. Oh, nggak bisa. Bahasa firman Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa manusia. Berbeda dengan kitab-kitab lain, tunduk kepada bahasa lain. Makanya kitab lain itu tidak lagi murni, karena sudah tercemar oleh bahasa-bahasa manusia. Al-Quran nggak boleh. Kenapa Al-Quran harus bertahan dengan menggunakan bahasa Allah, kalimat Allah, wahyu Allah? Karena Al-Quran bukan hanya untuk sekelompok orang, Al-Quran bukan hanya untuk satu zaman, Al-Quran untuk seluruh umat manusia sampai kiamat datang. Maka semua manusia punya hak. Maka seluruh umat manusia punya hak kemudian untuk berhadapan dengan Al-Quran. Termasuk Anda. Anda boleh ke Gramedia membaca Quran. Anda boleh membeli Al-Quran di mana saja. Karena itu adalah hak Anda untuk menerima pemberitaan Al-Quran. Makanya umat Rasulullah itu bukan hanya umat Islam. Umat Rasulullah itu adalah seluruh keturunan Adam yang hidup setelah dan sesudah beliau menjadi nabi. Maka Kristen, Katolik, Protestan, ateis, Buddha, Hindu, semua itu adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kufur, mereka kafir. Siapa bilang umatnya Rasulullah hanya Islam? Enggak. Definisikan dulu. Seluruh umat manusia yang datang setelah kenabiannya, seluruhnya itu adalah umatnya. Makanya makanya sabar dulu bang. Makanya umat Rasulullah Muhammad SAW itu terpecah menjadi 73. Hanya ada satu umatnya yang masuk surga, yaitu umatnya yang bermerekkan Islam. Umatnya bermerek Kristen, Katolik, Protestan, semuanya masuk ke neraka. Jadi Kristen itu umatnya Islam juga, umatnya Nabi Muhammad. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi. Saya enggak dengar suaramu. Ditulis di mana kawan? Ditulis di mana? Surah An-Nahl ayat 44, pembuktian bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi yang umatnya sangat banyak. Karena seluruh keturunan Adam semasa dia Nabi sampai akhir zaman, semuanya itu adalah umat beliau. Kristen umat Rasulullah, Hindu umat Rasulullah, ateis juga umat Rasulullah. Hanya mereka masuk dalam kelompok 72 kelompok yang akan masuk ke dalam neraka. Dan hanya ada satu umatnya yang masuk surga, yaitu Islam, yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari mazhab apapun mereka. Demikian. Oke bang, tapi kan Al-Quran kan juga punya masing-masing terjemahan tiap negara gitu. Kan tetap diterjemahkan juga kan? Betul. Nah, oke. Terus yang pertanyaan kedua, bang, itu katanya Al-Quran itu diturunkan dari langit ya bang ya? Yes. Ada data sejarahnya gitu? Ada. Yang apa data sejarahnya gitu yang bisa istilahnya kan kitab suci ini kan kita nggak bisa buat sebagai data sejarah bang. Ya data sejarah itu kan memang ada penelitian yang betul-betul itu memang terjadi gitu, makanya dicatat gitu. Ada nggak bang data sejarahnya Al-Quran itu diturunkan dari langit? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun lebih menerima Al-Quranul Karim. Di tengah-tengah
bangsa Arab. 22 tahun secara transparan beliau menerima wahyu di tengah-tengah umatnya. Bukan di dalam penjara dia menulis, bukan dia tulis sendiri, dia karang sendiri, melakukan penyelidikan sendiri, tidak. Setiap kali menerima wahyu dari langit, seketika itu juga dia sampaikan kepada umatnya, pada kaumnya. Makanya Al-Quran itu dituliskan dan dihafalkan oleh orang banyak. Tidak seperti Bible, surat Roma hanya punya Paulus, Galatia hanya punya Paulus, Lukas hanya punya Lukas, Markus hanya punya Markus. Kalau Al-Quran, begitu data ayat turun, maka itu adalah milik semua umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup pada masa itu. Contoh, ketika Rasulullah menerima ayat, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bihaqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ini tidak diumpetin, Rasulullah dicatat sendiri, cek, nanti berbentuk bundelan baru dikasih kepada orang. Enggak, Rasulullah seketika menerima wahyu ini, dia sampaikan, dia kumpulkan semua jemaahnya, lantas dia katakan, semalam aku mendapatkan wahyu dengan berbunyi, Qul nazzalahu ruhul qudus. Para sahabat seketika menghafal, milik semua umat seketika itu. Nah, di ayat An-Nahl ayat 102 menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari malaikat, dari Roh Kudus, dan tidak menerimanya dari siapapun selain daripada Roh Kudus. Dan Allah mengatakan, Ma'adallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran menurut nafsunya, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad dari Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Al-Quran huruf demi huruf diterima oleh Rasulullah dari Roh Kudus. Sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Bang, sorry kali bang ya, jawaban abang itu maksudnya enggak sesuai dengan apa yang aku minta. Maksudnya sejarah. Kira-kira kalau saya tanya balik sesuai nggak yang kita minta? Assalamualaikum. Halo Pak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maksudnya gimana bang? Kalau Bible itu berbahasa Yunani, berarti khusus untuk Yunani ya? Jawab coba. Bukan yang gitunya. Yang aku bilang data sejarah itu bang, data sejarah Ya, Al-Quran dari langit. Nah. Silakan Pak Nyawa. Data sejarah katanya. Nah. Data sejarah. Ada nggak kayak misalnya contoh, bentar dulu bang, izin bang, bentar. Misalnya kayak Yesus itu disalibkan, mati. Itu ada data sejarahnya bang. Data sejarahnya apa? Ada tulisan-tulisan gitu bang yang mencatat itu bang. Ada dari kerajaan sejarawan Tacitus, sejarawan tahun berapa gitu bang. Ada data sejarahnya. Ini data sejarah yang menuliskan gitu, kayak kita merdeka ini kan ada data sejarahnya tertulis, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 gitu, ada tertulis gitu data sejarahnya bang. Yang ku minta gitu bang, ada data sejarahnya nggak gitu, ada sejarawan yang menulis itu. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Islam, dari sejak kemudian turunnya wahyu pertama, bahkan dari sejak Rasulullah itu kemudian belum dilahirkan pun, sejarahnya itu lengkap. Dan siapa saksi-saksinya? Umatnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah bangsa Arab diterima. Orang mengikutinya. Melangkah selangkah aja diikutin ribuan manusia. Melangkah selangkah aja diikutin oleh ribuan manusia. Itu beliau. Jadi sejarah apa lagi yang kurang? Sejazirah Arab diislamkan. Bukan
dia pergi, lalu kemudian ada orang datang menggantikan dia. Tidak, dia sendiri, beliau sendiri yang mengislamkan Jazirah Arab. Lalu kemudian kitabnya, Risalah Kenabian itu kemudian dituliskan di Sirah Nabawiyah. Itu kitab sejarahnya. Sirah Nabawiyah itu kitab sejarah yang terlengkap tentang beliau. Tidak ada yang bisa membantah itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda menjadikan cerita-cerita Bible itu sebagai tandingan, Bible itu cuma surat kabar, Bang. Kuceritakan sama Anda. Markus itu ditulis tahun 64 sampai 67. Yesus ada nggak pada saat dituliskan? Tak ada. Matius dituliskan, kesaksian bapak-bapak gereja awal mula itu kira-kira tahun 130 Masehi. Meskipun ada yang menduga bahwa Matius itu hidup pada tahun 80-an. Apakah Yesus ada pada saat itu? Tak ada. Buku Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, ada yang mengatakan ditulis tahun 65. Ada juga yang berkata ditulis tahun 81 sampai 96. Ada nggak Yesus hidup pada saat itu? Tak ada. Buku Yohanes dan juga kitab Wahyu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Ada nggak Yesus pada saat itu? Tak ada juga. Lukas dituliskan tahun 80 sampai 85. Meski ada yang mengatakan ditulis tahun 62 Masehi. Ada nggak Yesus sesama dengan penulis? Tak ada juga. Kisah Para Rasul, KPR, Kapurung, tidak diketahui kapan ditulis. Lalu sejarah apa? Yesusnya tak ada, baru ada karangan-karangan itu. Apa mau dibilang? Ini sejarah hoaks namanya. Al-Quran dituliskan pada masa Rasulullah. Al-Quran dihafalkan pada masa Rasulullah. Tak ada karangan. Karena Rasulullah di sana yang memberikan ijazah kepada sahabat-sahabatnya. Contoh. Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Nah, Yesus pernah menyebut Bible enggak? Yesus pernah menyebut Perjanjian Lama? Yesus pernah menyebut Lukas enggak? Kitab Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pak Rarang, Padahal ada enggak Yesus pernah menyebutkan itu? Tak pernah. Berarti setumpuk sejarah, kalau tidak ada legalitas dari yang diceritakan, itu namanya sampah. Salah. Yang benar adalah zampah. Kamu bercerita, bukumu bercerita tentang Bang Suma, ditulis ratusan, puluhan tahun setelah Bang Suma tak ada. Buat apa? Legalitas dari saya mana? Tak ada. Tapi kalau Al-Quran diceritakan, dan pada masa Rasulullah, Rasulullah yang memberikan ijazah kepada para penghafal Quran, para penulis Quran. Tuh hebatnya. Sejazirah Arab menjadi pengikut beliau pada masa sesamanya dan sampai hari ini. Yerusalem tak mampu dikristenkan. Kenapa? Karena Kristen bukan agama Yesus. Kristen bukan agama yang dibentuk oleh Yesus. Yesus tidak mendirikan gereja. Perjanjian baru, Yesus tidak mengenal Karisten. Karisten muncul dengan habitatnya sendiri, yaitu di Roma Katolik pertama kali. Nah, jadi sejarah apa yang ingin kau katakan kalau tidak ada legitimasi dari Yesus? Percumi. Orang Makassar bilang percumi. Kau mau ngomong tentang Yesus dari kukunya sampai giginya sampai rambutnya, apa gunanya kalau tidak ada legalitas dari yang kau ceritakan? Percuma kan? Mustahile bisa diyakini itu sebuah kebenaran kalau Yesus sendiri tidak pernah membaca buku itu, tidak pernah melihat buku itu, tidak pernah menyebut buku itu, tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku itu. Percumi. Al-Quran ditenteng oleh Rasulullah, Al-Quran dihafalkan oleh Rasulullah. Setiap tahun Rasulullah menjadi imam tarawih 30 hari 30 malam. Kemudian beliau hafizul Quran bersama dengan murid-muridnya, sahabatnya, dan juga bersama dengan Malaikatul Jibril, bersama dengan Roh Kudus. Jadi tak ada keraguan bagi kami umat Islam. Pembuktiannya, sejazirah Arab menjadi pengikutnya. Anda Kristen, boleh busung dada.
Tanya, di mana Yesus lahir? Yerusalem. Di mana dia penginjilan? Di Galilea. Apa yang dia lakukan? Di Yudea. Dia melakukan penginjilan. Ada nggak Kristen di sana menjadi pusat kekristenan nggak? Tidak. Di mana pusat Kristen? Di Roma. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Nggak ada nyambung-nyambungnya. Nggak nyambung. Nah, itulah yang perlu saudara pikirkan dan renungkan kalau Anda memiliki akal dan IQ yang bagus. Silakan. Oke bang, makasih bang buat jawabannya. Tapi ya Sekarang saya menanggapi yang abang bilang itu, Yesus itu memang tidak membuat agama Kristen. Kristen ini adalah komunitas bang, komunitas untuk mengikut Yesus gitu bang. Bagus, bagus. Ya bang. Bagus. Yesus Anda sudah mengakui tidak membuat Yesus agama Kristen. Tapi Anda sudah Kristen itu adalah komunitas untuk mengikut ajaran Yesus. Oke, Anda mengakui Yesus tidak membuat agama Kristen. Iya, Fakta di tidak punya lapangan agama, Kristen adalah Karena sebuah dialah Tuhan. agama. Berarti agama Kristen adalah benar yang dikatakan Bang Suma, memiliki habitat sendiri, memiliki pengajaran sendiri, dibuat-buat sendiri, Tuhannya konsep sendiri, kitabnya konsep sendiri, rasulnya buat sendiri, agamanya lantik sendiri. Berarti betul Yesus tidak mengenal Kristen. Betullah Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 23, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Ternyata Anda mengakui Kristen bukan agama yang dibuat oleh Yesus. Kristen hanya komunitas yang berkumpul untuk mengaku-ngaku sendiri bahwa mereka adalah pengikut Yesus meskipun Yesus tidak memberikan legitimasi. Selamat, Anda jujur, Anda hebat, luar biasa. Tapi kenapa kami bisa menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Karena dia mengatakan bang, sebelum Abraham ada pun dia sudah ada. Iya, tapi kan betul. benang terputus kan ada, jurang pemisah kan ada. Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, bukan untuk menyatakan dirinya Tuhan. Ayo, dari mana Anda bisa memahami bahwa pengakuan Yesus itu adalah Tuhan karena dia mengatakan itu? Dari mana? Dari habitat kalian sendiri, dari cara agama kalian sendiri, dari keinginan, keyakinan agama kalian sendiri. Tetapi tidak bersamaan dengan keinginan Yesus. Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Yohanes 11:42, aku mengatakan semuanya ini agar mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yohanes 17 nomor 8, segala firman aku telah sampaikan dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus dan muridnya percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah. Selesai. Nah, menyeberang ke pulau yang berbeda, namanya Pulau Kristen. Di situ Yesus dilantik menjadi Tuhan. Yesusnya di pulau Yerusalem, di sana dia dilantik oleh murid-muridnya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, sebagai Mesias. Dipatikan pulau buatan Kristen sendiri, di situ komunitas Kristen mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Yahudi Tuhannya Elohim, Rasulnya adalah Yesus. Kristen Tuhannya Yesus, Rasulnya adalah Paulus. Dua ajaran yang tidak sama, dua agama yang bertentangan antara langit dan kolong jembatan. Demikian. Oke bang, makasih diskusinya. Tapi kalau aku terakhir bang, ya maksud aku mending kita damai-damai aja bang, tak usah saling menghina siapa yang salah, agama mana yang salah, agama mana yang benar. Karena kalau kita mau disclaimer bang, kalau memang Islam itu agama paling benar, kita cari bang faktanya aja. Coba cari 10 negara paling damai di dunia sama 10 negara paling tidak damai di dunia. Jadi kita lebih baik kita damai aja bang. Tapi sebelumnya makasih banyak bang ya. Saya izin keluar ya bang. Ya. Silakan aja Anda cari. Silakan sekarang buka Google. Negara yang tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Buka sekarang. Ada yang bisa buka? 10 negara tingkat kriminal tertinggi, AIDS tertinggi, LGBT tertinggi, kemiskinan tertinggi, kacau balau tertinggi, teroris tertinggi. Coba buka Google sekarang.
Ayo. Hayo. Hayo, 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 hayo kabur. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Mumpung tidak ada Kristen. Ai Sugi, saatnya antum untuk memberikan orasi Bang Handi, Bunda Rahma. Mumpung nggak ada Oten, ini waktu antum semua. Di sini berisi, silakan Pak De. Pak De dari tadi dia gergetan. Ini Bang Suma terus. Kalau kita di Komalnya nggak pernah kita ngomong, mending kita bikin Komal sendiri. Dia aja terus, semua Oten naik dibabat semuanya. Ayo, akhi, Pak De Sugi, Pak De, silakan akhi. Saya sudah mau asar, ibadah dulu sebentar. Habis itu kita nasihatkan lagi teman-teman kita. Silakan Bang Handi. Mana? Pak De mungkin ke belakang. Asianus, selamat siang Iya. Asianus. Bang Handi jangan diturunkan Bang Handi. Anu dulu, kasih dulu penataran P4. Silakan. P4. Asianus, Kristen, Bang. Asianus, Ntar dulu ya Bunda. Jadi kalau silakan. menurut Oten yang tadi, Kristen itu hanya apa tadi, seperti LSM, komunitas. Menurut dia kan komunitas. Banyak kok memang Kristen mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama. Ya, is oke, jujurlah kalau begitu. Ada 2 poin tadi itu Bunda, mengenai kalau Al-Quran berbahasa Arab berarti hanya untuk orang Arab, dijelaskan oleh Bang Juma. Mestinya dia sebelum nanya itu dia ngaca dulu. Kalau begitu Bible juga bahasa Yunani berarti hanya untuk orang Roma dong. Jadi sebenarnya hal begini pertanyaannya itu bisa menskakmat juga dia gitu. Terus dia minta Al-Quran itu harus ada bukti sejarah. Jelaskan oleh Banyuma secara tuntas. Dan dia perbandingkan dengan Bible-nya. Banyak bukti-bukti tertulis di sana, foto-fotonya ada. Nah, dijawab oleh Banyuma bahwa ya itu semua ditulis setelah Yesus nggak ada. Nah bagaimana ya bisa Yesus mengkonfirmasi benar adanya? Yang menjadi tokoh, objek sebagai yang dibicarakan udah nggak ada. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Tadi Nabi Muhammad SAW masih hidup ditulis dan seterusnya. Itu ya teman-teman Kristen kalau bertanya itu hati-hati kena kick balik. Siapa bisa membuktikan kebenaran yang ada di Bible itu tentang Yesus, sedangkan yang dibicarakan Yesusnya sendiri sudah nggak ada kan gitu. Itu kira-kira kesimpulan. Silakan Bunda, itu ada yang naik berisik, disambut. Oke, kita sapa dulu. Jangan diusahakan jangan noise Bang ya, jangan berisik. Virgo. Selamat sore, Virgo. Virgo. Astagfirullahaladzim. G2S. Selamat siang, selamat sore. Astagfirullahaladzim. Sambut dulu tuh. Selamat siang, selamat sore. 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 Aduh, signalnya merah. Signalnya merah. Kenapa sih yang naik signalnya nggak ada? Aduh, cari tempat yang tinggi apa? Assalamualaikum. Serdian Desta. Selamat Waalaikumsalam. sore, Serdian. Oh, Muslim. Selamat sore. Lanjut. Saya Muslim. Saya mau tanya aja sama Oten ya kan, Bang Handi. Saya pernah Kan mati sudah suri. diwakili di atas, Bang. Saya pernah mati suri. Jadi saya kan hidup lagi gitu. Berarti saya Aduh, pada berisik semua yang naik nih. Woi, kalau naik itu cari tempat yang sepi apa?
Apa bang? Saya pernah mati suri Bang Handi. Tapi saya hidup lagi kan? Berarti saya Yesus juga dong. Enggak lah, enggak kayak gitu juga lah. Oh, nggak kayak gitu ya. Itu yang mau saya tanya kepada orang-orang Kristen tadi, tapi saya terlambat naiknya. Udah cukup ya bang. Oke. Silakan Bunda, disambut lagi yang lain. Akram. Assalamualaikum. Akram. Kalau berisik tolong nggak usah naik ya saudaraku. Coba kalau bergeser dulu karena Bang Handi pakai headset. Halo, yang lain yang baru naik silakan langsung bicara aja. Yang baru naik langsung bicara. Ayo. Apa ini bunyi-bunyi begini? Siapa itu bicara itu? Si misi. Barakallah Bang Bill Gates, barakallah. Aduh ya Allah. Jalan saya di Tanah Yaga. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hamsal, selamat siang, assalamualaikum. Hamsal, ya Allah ya Rabbi. Permintaan naik baru dia tinggalkan HP-nya. SP. SF, selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bunda, Abang Waalaikumsalam. jadi dinaikin. Muslim nih Oh. Bun. Salah pencet ya? Iya, ini Muslim Bun. Iya Bang.